Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, jamaah masjid yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali kita nyambung pembahasan kita. Kita ambil surat Al-Mu'minun, surat yang nomor 23. Surat yang nomor 23 ini turun ketika di zaman Rasulullah SAW untuk kita menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Sebelum ayat ini turun atau surat ini turun ada 10 ayat. Allah menjelaskan kepada baginda kita Rasulullah. Dulu mereka salat mengangkat tangan bersedekap, ya, terus melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke depan, ke bawah. Untuk apa? Untuk mencari kekhusyuan, untuk mencari Allah supaya salatnya tentram, nyaman. Ketika turut ayat ini, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, telah mendapat kemenanganlah atau surgalah buat orang yang beriman ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Khusyuk ini diharuskan setidak-tidak siapapun yang menegakkan salat, walaupun salat itu salat sunnah atau salat wajib, dia hendaklah menegakkan khusyuk dengan itma'inna, dengan betul-betul menegakkan dengan serius, dengan itma'inna, tentram dan khusyuk. Turun ayat ini, kata Nabi SAW, qad anzala alayya asyra ayat man ahsaha dakhala jannah. Telah turun kepadaku 10 ayat, barang siapa yang memahami maknanya dia masuk surga. Al-an hatu absarukum fi mahal sujud. Sekarang taruhlah pandangan mata kalian di tempat sujud. Tidak lagi perlu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan. Sudah, ke bawah saja tempat sujud. Apa maknanya? Kondisi khusyuk ini terutama kita mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, dan termasuk ada kalau kita ingin salat kita diterima dan ingin salat kita khusyuk, baca persyaratan yang selanjutnya. Ada 7 persyaratan sampai Allah menutup dengan ulaika humul warithun alladzi yarisuna firdausna hum fiha khalidun. Begitulah orang-orang nanti di hari kiamat akan mewarisi. Warisi apa? Surga. Surga apa? Surga firdaus a'lal jannah wa awsatahal jannah wa saqfuha arsyur rahman wal anhar tajri min tahtiha. Surga yang paling tertinggi dan di tengah-tengah surga. Jadi di bawahnya surga kerajaan Allah, di bawahnya surga, atapnya kerajaan Allah, dan air mengalir di bawahnya. Luar biasa. Maka kata Nabi SAW, idza sa'altumullahal jannah fas'alu firdaus. Abu Hurairah, Imam Bukhari. Kalau engkau memohon, meminta surga, mintalah surga firdaus. Kenapa? Karena surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita menjadi orang penghuni ahli surga, yaitu firdaus. Orang yang taat, orang yang datang ke masjid, menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Maka ini persyaratan yang kedua. Tadi pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1, 2. Yang persyaratan pertama, kata Allah SWT, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Apa itu? Gunjang-ganjing, gosip, menceritakan aib orang, dibahas, diviral, di apa semua. Itu persyaratannya. Kalau kita ingin mendapat khusyuk salat kita dan diterima. Kata Nabi SAW, tuba man syaghala nafsa an aibin nas. Surgalah buat orang yang selalu sibuk, yani memperhatikan dirinya sehingga dia tidak memiliki waktu untuk mencari aib orang lain atau kejelekan orang lain.
terutama ibu-ibu yang di belakang nih. Hendaklah selalu memperhatikan, bersolek untuk suaminya, dan dia tidak peduli dengan orang yang lain. Dia tinggalkan gibah namimah, hammazum masya'um binamim. Abu Walid bin Mughirah suka menggibah, menamimah. Dia berjalan di lingkungan di Mekah dulu 15 abad yang lalu ketika Rasulullah hidup bersamanya, suka mencari kejelekan, terutama suka menjatuhkan Islam, menjeleki Rasulullah SAW. Akhirnya mati juga. Kemana dia? Ke neraka. Maka ini. Dan dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan muttafaqun alaih. Hal tadru ma ghibah? Tahukah engkau apa itu ghibah? Kata sahabat, Allah wa rasulu a'lam. Tahukah engkau apa itu ghibah? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Rasulullah, tadhkuru akhaka alladhi yakrahu. Mengingat saudaramu dia yang mana dia tidak suka. Jadi dalam arti kata menyebut, membicarakan saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walau kana aqul ma fi akhi keda wa keda. Ya Rasulullah, andai kata aku menyebut atau menyampaikan atau membicarakan saudaraku begini dan begitu, betul dia itu benar orangnya begini. Walau kana faqad akbaitu. Kalau betul yang kau sampaikan saudaramu begini begitu, itu benar, engkau sudah menggibahnya. Fa in lam takun faqad bahaita. Kalau tidak, engkau telah berdusta. Nah, ini persyaratan pertama. Persyaratan pertama. Yang kedua, walladzina hum li zakatihim fa'ilun. Orang yang membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Zakat macam-macam. Zakat yang wajib faridatan minallah, yang setahun atau sudah masuk dia punya asnab haul, hitungannya 2,5%. Nah, zakat kebun 5% atau lebih, dan itu atau zakat tijara yang kita ingat usaha, dihitung, dikeluarkan, itu wajib. Amma kalau zakat tatawwa, setiap hari kita mengeluarkannya banyak, bisa kapan saja, kapan kita boleh mengeluarkannya. Ketika surat Al-Baqarah dalam ayat 215, wa yas'alunaka madza yunfiqu qul ma anfaqtum min khairin fali walidin wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya, apa-apa yang harus kami infakkan ya Muhammad? Allah menjawab, katakan apa-apa yang kau keluarkan, terutama kepada kedua orang tua kita, ibu bapak. Hari ini bapak ibu-ibu, saya yakin, apakah selalu memberikan harta kepada kedua orang tua kita? Apakah kita memiliki perhitungan? Sementara orang tua kita belum tahu makan seperti yang kita makan, dan kita tidak memikirkan itu. Sedangkan al-luqmah, satu suap masuk ke mulut kita, tidak pernah kita memikirkan apakah orang tua saya, bapak ibu saya di kampung atau di rumah sana makan enggak seperti ini. Tidak. Allahu alam. Sementara kita kenyang, sudah makan enggak pakai bismillah lagi, tangan kiri lagi, enggak kenyang-kenyang, syaitan ikut makan. Kata Nabi sallam, nah ini bismillah, kul wasamillah wa akul bismillah. Makan dan sebut nama Allah wa akul amamak kepada orang Arabi. Makan yang di depan, makan bersama ini. Satu nampan atau talam gitu. La ta'kul bishimal. La ini syaitan ya aku bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, minum berdiri lagi. Tidak bagus minum berdiri, atau minum berdiri sekaligus kayak kalbair, seperti kayak onta minum satu sumur. Ini tidak bagus. Nah, dan ini kita tidak pernah memikirkan. Sementara perhatikan orang tua kita, berikan dia kebaikan, berikan apa yang dibutuhkan orang tua kita, kasih. Ada seorang sahabat, dia datang mengeluh kepada Rasulullah, mengeluh. Dia bilang, bapak saya, ibu saya minta harta. Yatlubu min mali kullu.
Dia minta semua harta saya tidak mau kasih. Kata Rasulullah, ainal walid, bawa sini bapak ibu kamu depan. Ketika ditanya ke Rasulullah, wahai rajul atau wahai paman, ya amma, hada ibnuka, apakah ini anakmu? Naam. Ini bapak kamu kan? Ya. Apa dia bilang? Engkau minta harta anak engkau semua? Iya. Karena saya telah memelihara dia, saya telah memberikan dia kehidupan yang luar biasa. Sementara dia memberi saya perhitungan sedikit pelit. Apa kata Rasulullah? Enta wa malak milk abu. Engkau dan harta engkau semua itu punya bapak engkau. Kasih semua. Begitu sampai Rasulullah mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Isra dan surat Nisa yang lain, banyak ayat ini diulang-ulang Allah SWT. Wa qadha rabbuka alla ta'buduna illa iyyah. Wassa rabbuka alla ta'buduna illa iyyah. Allah berpesan kepada kita, kalau mau menyembah Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Kalau tidak, enggak ada. Ridallah fi ridal walidain, sakhatallah fi sakhatil walidain. Allah ridha sama kita kalau kita memberikan kebaikan, membuat kedua orang tua kita senang, senyum, Allah sayang sama kita. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang mengecewakan kedua orang tua kita, maka Allah sakhat, marah, benci yang kepada kita. Ini ya ikhwatul iman. Nih, banyak Quran menjelaskan al-jannatu tahta aqdamu ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kedua orang, di bawah telapak kaki ibu kita. Maka berwalidin. Imam Ad-Dahabi mencantumkan di dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar salah satu aqwalidin. Dosa-dosa besar itu salah satu orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. La yarfa'ul amal shibran min fawqi ra'si. Tidak diangkat amalnya sejengkal pun enggak ada. Semua amal kita yarfa Allah ilal sama, kecuali orang yang akal walidin, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ini banyak di dalam hadis Nabi berpesan tentang berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam sangat memperhatikan tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada seorang sahabat, kata Abu Hurairah di dalam Muttafaqun alaih, ja'a rajulun su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ahaqqan nas husna bi sahabati. Datang seorang Arabi menanyakan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku dekati, yang aku sayangi? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dia enggak puas, bertanya lagi, tsumma man? Ummuka, ibumu. Tidak puas lagi, bertanya ketiga kali, ummuka. Bertanya yang keempat, tsumma abuka, baru bapak. Kenapa ibu diulangkan 3 kali? Karena beban seorang ibu atau seorang wanita yang hamil itu luar biasa. Nyawa taruhannya, al-wahnun ala wahnin wa fisalu 30 am. Susah, letih, tidak bisa tidur, di malam hari gelisah karena di dalam perutnya, bukan beban ya, ada memberatkan dia. Dia bangun susah, mau berjalan susah. Nah, cobalah ibu-ibu sekarang ini ambil buah apa kek, entah kelapa atau buah nangka, apa, ikat dia dalam perut kita, berjalan. Berat tak? Paling ringan itu 3 kilo. Nah, cobalah ikat dulu. Kalau memang bisa, baguslah. Cobalah, suruh ibu-ibu, kalau saya Pak Syekh nasihatin, gak usah banyak bicara. Sini kau, ambil 2 kelapa ini 3 kilo, ikatkan ke perutnya, suruh dia pergi keliling kota. Jangankan keliling, semeter aja udah tak betah. Itu kata Allah. Belum lagi malam susah tidur, belum semua berat. Maka tadi kita sudah jelaskan, surga di bawah telapak kaki ibu. Nyawa taruhannya, wa fisaluhu 30 syahr, dan pisahnya, keluarnya dia itu 6 bulan. Kata Ibnu Abbas bisa prematur.
Fawada'nahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Kami letakkan di dalam rahim tempat yang tertentu yang kokoh, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan. Maka ayat ini menjelaskan salasun yauman. Maaf, salasun syahr. 3 yaitu 10 bulan. Menyapih 24 bulan. Wal walidatu yarda'na auladahunna haulan kamil liman arada rida. Kalimat liman bagi banyak yang menjelaskan dalam ayat ini salah. Bagi. Jadi ibu-ibu kalau mau nyusu anaknya, nyusu. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Akhirnya apa? Diberikan susu yang susu kerbau, susu kambing. Akhirnya anaknya keras kepala lah. Jangan-jangan kepalanya kayak kerbau atau kepala kayak kambing ya. Marah terus. Ini 2 tahun 4 bulan. Bagi yang mau meneruskan. Bukan kurang dari 2 tahun 4 bulan. Karena ASI itu adalah antibiotik yang luar biasa. Maka kita lihat anak kita yang tidak disusui, kena angin sedikit, flu. Kena angin sedikit, demam. Macam-macam. Kena antibodinya nggak ada. Apalagi corona nih. La haula wala quwata illa billah. Apalagi corona. Belum apa-apa udah lari dulu. Bubar semua. Masjid pun ikut bubar. Banyak sekarang masjid jadi korban. Di kota-kota besar ya. Mungkin sudah lihat ya di media. Ada yang masjid digembok, ditutup, macam-macam. Ada adanya sallu fi buyutukum, sallu fi rihalikum, macam-macam. Banyak itu. Ini bukan karangan, sudah ada kan? Ya, mungkin di daerah kita sini insya Allah nggak ada yang udah. Nah, ini 2 tahun dan 6 bulan, 24 bulan, 6 bulan, berarti dia sudah bisa hidup, disebutlah prematur. Bisa. 6 bulan sampai sebulan. Ini persyaratan yang mana memberikan nafkah zakat tatawwa kepada kedua orang tua yatim. Kalau yatim dia nggak makan zakat, setiap hari dia makan. Orang tua kita juga ya. Berikan, santuni dengan sebaik-baiknya. Bahagiakan orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, orang yatim, miskin dan fakir atau ibn sabilnya. Ini yang kedua. Kata Allah SWT. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kehormatan. Mau dia laki-laki ataupun perempuan. Khususan laki-laki. Menjaga kehormatan, dia tidak meletakkan kecuali kepada illa ala azwajihim au ma malakat aymanihim, kecuali kepada istrinya atau kepada hamba saya. Hamba saya sekarang mungkin nggak ada lah ya. Ya mungkin di zaman Rasulullah artinya ada yang dijual, budak, laki-laki, perempuan itu dimiliki, tidak dinikahin. Tapi kalau dia punya anak, dia waris. Nah ini mungkin sekarang nggak ada sama saya. Ya sudah, kepada istri kita aja. Satu aja nggak habis, kenapa mesti nambah? Benar nggak? Nah ini menyantuni, menyayangi istri. Jadi dia tidak bermaksiat. Termasuk istri menjaga kehormatannya, ya, menjaga harga dirinya. Kata Allah SWT di dalam surat An-Nur, "Kullil mu'minina yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahum dzalika azka." Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaklah dia menunduk pandangannya. Tunduk pandangannya, dia tidak melihat kecuali yang hak dia. Hak dia saja. Jangan melihat milik orang. Maka ketika ayat ini Nabi SAW menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Aliyun, an-nadar laka wa thani alaika." Ali, pandangan pertama itu buatmu, tidak dihitung Allah. Kalau orang kita bilang rezeki itu. Pandangan kedua, ya sudah dicatat zina. Maka hari ini kayaknya rata-rata kita sudah banyak melihat yaitu ariyatul kasifat. Yani berpakaian kurang bahan di media elektronik atau di medsos atau di HP itu. Banyak wanita yang tidak berpakaian. Berapa banyak pandangan yang kita telah kita lihat, mungkin juga bisa bawa ke salat yang kita bilang
tidak mendapat kekhusyukan, entah pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau imam yang baca yaitu kurang jelas, ya, suaranya kalau bagus jamaah bisa khusyuk, mencari kekhusyukan nih. Nah, ini diperhatikan. Qul mu'minat yaghudna min absarihim yahfadna furujahun. Sama kata Allah juga dalam surat Nur, katakan kepada orang yang mukminat, hendaklah dia menundukkan pandangannya supaya dia bisa menjaga kehormatannya. Maka ini ikhwatul iman, ada 1, 2, 3. Yang keempat kata Allah, famani bertagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melakukan selain daripada keluarganya, istrinya, maka dia melewati batas. Dan yang selanjutnya, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang memiliki amanah dan janji. Janji, amanah itu ketika diberikan kepercayaan, dia melaksanakan, tidak berkhianat. Janji, apa yang dia janji itu dia harus memenuhinya. Maka ketika kalau amanah ini diabaikan, kata Nabi SAW, fantadir sa'ah, tunggulah kiamat. Wa ma ada'atiha, apa yang sebenarnya? Wa idza wada'al amr li ghairi ahli fantadir sa'ah, apabila satu urusan diletakkan bukan pada tempatnya, maka tunggulah kiamat. Nah, ini. Dan yang selanjutnya, walladzina hum li salawatihim yuhafidun, orang yang menjaga salatnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausna hum fiha khalidun. Ini pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini kita mendapat kebaikannya, dan insya Allah diberikan Allah keberkahan, menjadi kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.